Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmatnya, memberikan hidayahnya, memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Dua nikmat terbesar yang insya Allah nanti akan menjamin surga kita. Amin Allahumma amin. Salat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang istiqomah di jalan Islam. Semoga kita termasuk umat-umat yang nantinya akan ditunggu oleh beliau di pintu surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Tema kita kali ini adalah menjaga kemuliaan seorang wanita, khususnya adalah wanita muslimah. Betapa bersyukurnya kita karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim muslimah. Mengapa begitu? Karena sebagaimana kita tahu, sebelum Islam datang, seluruh umat manusia menghina kaum wanita, menghina kaum perempuan. Orang-orang Yunani menganggap wanita hanya sebagai sarana kesenangan saja. Mereka memperlakukan sekemauan mereka, sekehendak mereka, sekeinginan mereka. Sedangkan orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami untuk menjual istri atau anak perempuannya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan budaya Arab sebelum datangnya Islam juga memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri dari ayahnya. Ini pun juga terjadi di Persia, Hindia, dan negara-negara lainnya. Satu lagi, betapa kekejaman peradaban terhadap seorang wanita juga terjadi di negara-negara Arab sebelum datangnya Islam, yaitu orang-orang Arab biasa mengubur anak-anak perempuan mereka tanpa dosa dan kesalahan, hanya karena terlahir sebagai seorang perempuan, terlahir sebagai seorang wanita. Mereka mengubur anak-anak perempuannya. Sebagian ada yang langsung menguburkannya ketika lahir lalu mengetahui yang lahir adalah anak perempuan, langsung dikuburkan. Sebagian lagi lebih kejam lagi, mereka mengubur anak-anak perempuannya ketika mereka sudah mulai berjalan dan tidak bisa disembunyikan lagi. Lalu peradaban Islam datang dan sangat memuliakan kedudukan seorang wanita. Jadi sangat berbeda sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Kedudukan wanita dimuliakan oleh aturan-aturan, ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Salah satunya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istausu bin nisa'i khairat." Aku perintahkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Dan bukti betapa Islam sangat memuliakan kedudukan seorang wanita ini pun juga diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menjamin kemuliaan seorang wanita. Di
tidak boleh dipaksa-paksa, tidak boleh sewenang-wenang terhadap wanita, tidak boleh berbuat keji, tidak boleh menyusahkan seorang wanita kecuali terhadap wanita-wanita yang memang mereka itu wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji. Jika wanitanya itu wanita yang baik-baik, wanita yang taat, wanita yang patuh, maka Islam sangat melindungi dan memuliakan kedudukannya. Nah, jika syariat dan aturan-aturan dalam agama kita sudah sedemikian rupa memberikan kedudukan yang tinggi atas seorang wanita, memuliakan seorang wanita, maka sangat tidak patut bagi kita sebagai seorang wanita muslimah justru malah merendahkan diri kita sendiri, merendahkan kemuliaan diri kita sendiri. Nah, bagaimana seorang wanita seharusnya menjaga kemuliaan dirinya sendiri? Yang pertama, kemuliaan seorang wanita muslimah itu tentu akan terpancar dari keimanannya, dari kondisi hatinya, kondisi ruhiyahnya, akan terpancar dari ketakwaannya. Dari ibadah-ibadah yang dilakukan itu akan memberikan aura yang positif, aura yang kuat. Maka semakin baik ibadahnya, semakin tinggi keimanannya, maka seorang wanita ini pasti akan dilihat dimuliakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu akan menjamin kebahagiaan kita, kebahagiaan dunia sampai nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi kunci yang pertama adalah senantiasa evaluasi dan perbaiki ibadah-ibadah kita, karena dari perbaikan ibadah itu insya Allah akan meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga nanti Allah akan memuliakan kedudukan seorang wanita itu. Ketika Allah sudah memuliakan kedudukan seseorang, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan memuliakan orang tersebut. Yang kedua, kemuliaan seorang wanita itu diperoleh dengan cara menjaga dan menutup auratnya. Ini bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi, sudah sangat sering kita dengar barangkali. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Artinya betapa Islam itu sangat memuliakan wanita, agar wanita itu tidak diganggu, maka jagalah aurat, tutuplah aurat. Perintah untuk menutup aurat ini sama sekali bukan wujud dari pengekalan kebebasan dari seorang wanita, sama sekali. Para ustadz, para mubalik sering mengumpamakan perintah untuk menutup aurat ini ibaratnya kue yang dijual di pasar atau di pinggir jalan tanpa terbungkus dengan rapi, dan kue yang sama tetapi dijual di tempat yang baik, ditaruh di etalase, kemudian terbungkus dengan rapi, dikemas dengan rapi, tentu harganya berbeda. Mungkin Umar wa Fatimah juga pernah mengalami seperti itu ya. Jadi jenisnya sama persis, tetapi perbedaan pengemasan dan perbedaan cara perlakuannya itu menjadikan harganya itu berbeda. Begitupun seorang muslimah yang menutup auratnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemuliaan seorang wanita muslimah itu terletak bagaimana seorang muslimah menjaga lisannya. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di ujung kampung sana ada seorang wanita yang sangat terkenal rajin ibadahnya, sholatnya, sedekahnya,
Tetapi dia juga terkenal lisannya itu menyakiti tetangga-tetangganya dan saudara-saudaranya. Lalu Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan dalam diri wanita tersebut, dia penghuni neraka. Lalu laki-laki itu berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di ujung kampung yang sana juga ada seorang wanita yang sedikit sempat lisannya sedikitnya, tetapi dia terkenal sebagai seorang yang baik lisannya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya aman dari lisannya. Rasulullah pun mengatakan wanita ini insya Allah calon penghuni surga. Masya Allah. Sebagai seorang wanita muslimah, sudah seharusnya kita menjaga lisan kita. Ya, jadi jaga kelembutannya, tidak berkata kasar, tidak wak-waan atau uraan begitu ya istilahnya. Karena bisa jadi orang itu akan menilai kita, melihat kita itu dari bagaimana cara kita berbicara, bagaimana lisan kita, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dalam peribahasa Jawa itu ada satu kalimat ajining diri gumantung ana ing lati, ajining raga gumantung ana ing busana. Nah, ini perpaduan antara menjaga lisan dan menutup aurat. Yang keempat, seorang wanita muslimah juga bisa menjaga kemuliaan dirinya dengan cara menjaga perilakunya dan menjaga aib diri dan keluarganya. Karena seorang wanita itu betul-betul menjadi kunci dari kehormatan sebuah keluarga. Ketika seorang wanita ini belum berkeluarga, masih sebagai anak, maka apa yang dilakukan oleh seorang anak perempuan ini akan dilihat orang dan kemudian digeneralisasi menjadi kehormatan keluarganya. Misalnya ada seorang anak perempuan yang tidak menjaga diri, maka orang akan mengatakan pasti apa ya istilahnya itu membawa nama orang tuanya. Nah, isopo to kuwi. Nah, seperti itu. Jadi seorang wanita itu betul-betul harus menjaga perilakunya, menjaga dirinya agar tidak menjadi aib bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Begitupun ketika seorang perempuan sudah menjadi seorang istri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagimu. Jadi, seorang istri itu adalah pakaian bagi suaminya, seorang suami pakaian bagi istrinya. Salah satu fungsi pakaian itu adalah menutup. Jadi, seorang wanita muslimah ketika sudah berkeluarga menjadi seorang istri mempunyai kewajiban untuk menutup aib keluarganya. Jangan sampai justru malah mungkin kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan yang ada di dalam rumah itu menjadi konsumsi publik ya, diceritakan di depan umum. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan kemuliaan seorang muslimah. Yang kelima, kemuliaan seorang wanita muslimah bisa didapatkan dengan cara menjaga penampilannya. Jadi ini bukan satu hal yang tabu apalagi hal yang dilarang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Umar. Rasulullah mengatakan, maukah kamu kuberitahukan sebaik-baik simpanan? Rasulullah mengatakan dia adalah istri yang solihah yang ketika suaminya memandangnya itu menyenangkan. Seorang wanita muslimah harus tetap berpakaian secara syar'i yang sesuai syariat, tetapi tidak juga abai. Jadi ya harus tetap good looking begitu ya. Jadi tidak usah khawatir karena dengan kita menjaga penampilan kita, kita berusaha untuk menjadi good looking, itu insya Allah pahala juga bagi kita. Apalagi yang sudah punya suami. Lalu bagaimana kalau masih single? Ya insya Allah itu sebagai tabungan kita, sebagai latihan kita ya. Kalau yang belum bersuami, belum berkeluarga harus tetap merawat dirinya, menjaga penampilannya, tidak hanya pakaiannya tapi juga dari kesehatannya. Perhatikan apa yang dimakan dan perhatikan apa yang dilakukan. Jadi olahraga itu juga penting ya untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas dan juga menjaga penampilan. Karena
bagi yang sudah bersuami ya, pasangan-pasangan kita itu juga manusia biasa yang mereka juga mempunyai naluri sebagaimana umumnya laki-laki. Pasti senang kalau melihat wanita yang penampilannya itu good looking seperti itu. Berikutnya, menjaga kemuliaan seorang wanita itu, hendaknya seorang wanita itu berlatih untuk menjadi wanita yang mempunyai jiwa yang menenteramkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya istri-istrimu dari kalanganmu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan tumbuh kasih sayang di antara kamu. Titik tekan di dalam ayat ini adalah seorang wanita itu mesti belajar menjadi pribadi yang menenteramkan. Jadi jangan bulupan, jangan panikan, jangan kagetan gitu ya. Meskipun itu nalurinya tetap saja ada, tetapi harus tetap berlatih ya. Insya Allah juga dengan cara kita banyak-banyak istighfar, meningkatkan ibadah kita, itu juga akan sangat membantu bagaimana kita mengendalikan diri kita, mengatur ritme emosi kita, sehingga kita senantiasa tampil sebagai pribadi yang menenteramkan. Dan kemuliaan seorang wanita juga didapatkan dengan cara wanita muslimah yang pandai untuk bertaubat. Jadi sering-sering beristighfar, muhasabah, evaluasi diri, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, minta maaf, sholat taubat, insya Allah itu akan menunjukkan kemuliaan diri kita. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat yang sesungguhnya, bukan taubat yang kapok lombok gitu ya. Jadi hari ini tobat, besok pengen sambel lagi. Nah, tidak seperti itu, tetapi betul-betul ketika kita mengevaluasi diri, kita muhasabah, kemudian kita bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, meninggalkan hal-hal buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun barangkali awal-awal itu ada rasa berat, ada rasa memaksakan diri, tapi insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda ketika kita berusaha untuk ikhlas meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita taubatan nasuha. Yang kedelapan, seorang wanita apabila ingin menjaga kemuliaan dirinya, maka seorang wanita muslimah ini hendaknya menjauhkan diri dari sikap pembangkang. Nah, ini baik sebagai seorang anak maupun sebagai seorang istri. Seorang anak perempuan berusaha untuk menjauhkan diri dari sikap membangkang terhadap orang tuanya, meskipun apa yang diinginkannya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, atau sebaliknya apa yang diinginkan oleh orang tuanya tidak sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Tetapi dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai seorang wanita ini menjadi seorang wanita yang pembangkang. Begitupun ketika sudah menjadi seorang istri. Seorang istri hendaknya tidak memiliki sifat nusyus ya. Jadi membangkang terhadap suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika seorang wanita berusaha untuk menghindarkan diri dari sikap membangkang ini, maka Allah akan memuliakan, meningkatkan, meninggikan kedudukannya. Berikutnya, kemuliaan seorang wanita bisa didapatkan dengan cara tidak mengingkari jasa atau kebaikan suaminya, khususnya ini bagi yang sudah berkeluarga, dan tentunya juga sangat berguna juga ya bagi apabila yang belum menikah ya. Jadi sebagai pembekalan diingat ketika nanti sudah menjadi seorang istri, maka jangan sampai menjadi seorang istri yang mengingkari kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa suaminya. Ya tidak mungkin dong. Kalau dalam keadaan sadar, dalam keadaan emosinya stabil, itu kita bisa mengatakan tidak mungkin. Tapi dalam keadaan yang labil, atau dalam keadaan marah, atau dalam keadaan sangat jengkel, sangat kecewa, itu sangat mungkin terjadi. Karena
pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, di surga sangat sedikit aku melihat kalian, para wanita. Lalu ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, karena kalian para wanita itu paling banyak mengingkari kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa suami. Dalam riwayat yang lain juga dikisahkan agak panjang ya, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku melihat neraka dan sangat mengerikan karena kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Lalu seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, apa penyebabnya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, disebabkan dari kekafiran mereka. Lalu orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah karena mereka kafir kepada Allah? Rasulullah menjawab, bukan, karena mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya. Suami mereka telah berbuat baik bertahun-tahun lamanya kepada mereka, dan ketika suatu hari mereka mendapati satu kesalahan saja, mereka mudah sekali mengatakan, aku tuh nggak pernah melihat kebaikanmu satu pun selama ini. Billahi min dzalik, ini mungkin memang fitrahnya seorang perempuan ya, ketika dalam keadaan emosi, dalam keadaan jengkel itu seolah-olah itu nila setitik rusak susu sebelanga, jadi rusak semua kebaikannya itu nggak terlihat gitu ya. Jadi hanya karena satu kesalahan sulit untuk memaafkan, sehingga dianggapnya itu nggak pernah berbuat baik sama sekali. Dan yang terakhir, kemuliaan seorang wanita muslimah itu dari bagaimana seorang wanita muslimah itu menjaga kehormatan dirinya dengan cara tidak mengungkit kebaikan-kebaikan dirinya, baik itu kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang terdekatnya. Ya, mungkin kepada saudara kandungnya, kepada orang tuanya, atau ketika sudah menikah itu mendominasi, mengunggulkan kebaikan-kebaikan dirinya dibandingkan dengan kebaikan suaminya. Ini harus berhati-hati ya. Kalau mungkin saya sering melihat itu utamanya dalam hal masalah ekonomi ya. Ada seorang wanita, dan mungkin tidak sedikit ya seorang wanita yang mungkin berkemampuan sehingga mempunyai penghasilan atau mempunyai kekayaan yang lebih banyak daripada suaminya. Lalu karena merasa lebih, maka sering mengungkit-ungkit kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya, sehingga cenderung untuk meremehkan atau